Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Para ikhwah dan akhwat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kuliah di siang hari ini kita akan mempelajari materi akidah kita, yang mana kita telah sampai di tasi'an, ya, bab ke-9, yaitu iman dengan hari akhir. Hari ini kita akan membahas dua bab, iman dengan hari akhir dan juga iman dengan qadha dan qadar. Para hadirin dan hadirat, iman bil yaumil akhir. Iman bil yaumil akhir ini la yatahaqqaqu al-imanu illa bihi. Ya. Jadi iman kita secara sempurna tidak akan terjadi, ya, tidak akan ada kecuali ketika kita beriman dengan hari akhir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, ya, yaqrinu bil imani billahi fi ghairi mawdi' bil Qur'anil Karim. Ya, Allah menggandengkan keimanan dengan hari akhir ini dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Allah menyebutkan iman kepada Allah, Allah langsung menyebutkan iman bil yaumil akhir di beberapa tempat di Al-Qur'anul Karim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi Allah menggandengkan iman bil yaumil akhir dengan iman kepadanya. Kemudian iman bil yaumil akhir ini ada 3 permasalahan yang besar. Ya. Yang pertama tentang surga dan neraka. Yang kedua tentang azab qabr, ya, azab di kubur. Kemudian tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Yang ketiga tentang iman dengan tanda-tanda hari kiamat, ya, yang kecil maupun yang besar. Kita baca yang pertama, iman dengan surga dan neraka, dan bahwasannya surga dan neraka ini ada pada saat ini, dan keduanya tidak akan fana, ya, tidak akan hancur selamanya, akan ada terus. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan keduanya, surga dan neraka, firman Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ya, surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kepada neraka yang mana kompornya dari manusia dan dari bebatuan. Uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang keadaan Fir'aun. Berhak kepada keluarga Fir'aun yang kufur itu azab yang sangat jelek. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya. Api ditunjukkan kepada mereka setiap pagi dan sore hari. Kemudian kelak pada hari kiamat mereka akan dimasukkan kepada azab yang sangat pedih. Dalam sebuah hadis, udkhiltul jannah, Rasulullah pernah dimasukkan surga, fa idza fiha itu kubah-kubahnya surga, kubah-kubah bangunan yang ada di surga itu
buat dari lu'lu' ya, mutiara-mutiara. Wa idza turabuha al-misk. Dan juga turabnya adalah dari minyak misk. Wa fil hadithi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a an-nar fa ra'aitu fiha imra'atan min bani Israil tu'adzibu fi hirratin laha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat neraka. Dalamnya ada seorang perempuan dari kalangan Bani Israel, yang mana ia pernah mengadab, ya, menyakiti seekor kucing. Ya, kucing tersebut dikerangkai olehnya, tidak diberikan makan, dan tidak pula dilepaskan agar makan dari apa-apa yang ia dapat di luar rumah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kelak akan mengazab perempuan ini. Kemudian juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka ini tidak akan pernah fana, ya, tidak akan pernah hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannat." Orang-orang yang beriman, beramal saleh akan kami masukkan surga, tajri min tahtihal anhar, yang mana dalam surga tersebut akan ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, khalidina fiha abada. Mereka berada di sana selamanya. Kemudian Allah juga berfirman, "Innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ir." Ini Allah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan untuk mereka, ya, neraka yang sangat panas, khalidina fiha abada, ya, kekal selamanya di dalam neraka tersebut. Ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah jahannam, neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap neraka tersebut menyala-nyala apinya, ya, apinya menyala-nyala, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi semakin panas. Maka al-qaul bi fana'in nar qaulun mukhalifun li sharihil kitab wa sunnah wal ijma'. Ya, perkataan atau pendapat bahwasanya neraka akan berhenti, akan hancur, ya, akan hilang. Ini adalah pendapat yang menyelisih kitab dan sunnah serta ijma', kesepakatan konsensus para ulama. Min aqidati ahli sunnah al-imanu bin na'imil hissi wal ma'nawi. Kemudian juga yang harus kita yakini bahwasanya akan ada nikmah, ya, nikmat-nikmat yang hissi, yang dapat kita rasakan, atau maknawi di surga. Yang hissi, ya, contohnya makan, minum, ya, dan seterusnya. Maknawi kan nazari di wajhillah, seperti melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala, wal qurbi minhu, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa sama'i kalamihi ta'ala, kemudian mendengarkan firman-Nya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini adalah kenikmatan maknawi di surga. Kemudian permasalahan besar yang kedua, yang tadi adalah iman dengan jannah, ya, dengan surga dan neraka. Yang kedua adalah beriman dengan azab kubur serta kenikmatan kubur dan juga kejadian-kejadian pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis, ta'awwadzu billahi min azabil qabr. Berlindunglah diri dari Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Ya, kemudian juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya. Rasulullah berlindung dari Allah dari azab kubur. La ishtaratu an yakuna al-insanu maqburan. Ya, jadi orang dalam mendapatkan azab atau kenikmatan kubur tidak disyaratkan untuk dikubur, ya. Orang mungkin meninggal dunia di pesawat, ya, di udara, pesawat meledak waliyadzubillah, atau perahu kapal yang tenggelam di laut, tetap walaupun mereka tidak dikubur, mereka akan tetap mendapatkan siksa atau kenikmatan kubur. Kemudian al-imanu bi ahdatsi yaumil qiyamah, kejadian-kejadian pada hari kiamat. Sebelumnya juga disebutkan wa man syakka fi adzabil qabr, ya, barang siapa yang ragu dalam keadaan atau adanya azab kubur, atau menjadikannya mimma la faidata fih, tidak ada faidah, ya, meyakini bahwasanya azab kubur ini sesuatu yang tidak berfaidah, wa anal kalama fihi la yanbaghi, atau tidak kita membahas tentang azab kubur ini tidak seyogyanya, ya, fahuwa dhal, maka ia adalah orang yang sesat. Fa in qamat alaihi hujjah, maka apabila telah hujjah ditegakkan kepadanya, sudah mengetahui, wa asara ala dzalik fahuwa kafir, sedangkan ia terus-menerus terhadap pendapatnya, maka hal tersebut dapat mengeluarkannya dari Islam.
Kemudian kejadian-kejadian pada hari kiamat, di antara yang pertama al-ba'tsu wan nusyur, ya, al-ba'tsu wan nusyur. Hari dibangkitkannya para manusia. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian semua pada hari kiamat akan dibangkitkan. Sedangkan hari kebangkitan nanti itu terjadi pada arwah, ya, dengan ruh-ruh dan dengan jasad-jasad. Kemudian ada an-nafkhu fis-sur, ya, ditiupnya sangkakala. Wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansirun. Sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Kemudian para manusia, maka mereka dari kuburnya bersegera bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju Rabb mereka. Fa idzahum minal ajdathi, dari kuburan, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, yang silun, ya, keluar, segera keluar. Kemudian al-hasyr, ya, ada al-hasyr, hari dikumpulkan seluruh manusia dari awal, dari penciptaan Nabi Adam hingga akhir nanti dikumpulkan. Tsumma innakum tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Rabbnya mereka dikumpulkan. Wal hasyru yakunu fi ardin mubaddalah, ya, dikumpulkannya ini di bumi yang lain, ya. Bumi yang lain, bukan bumi seperti sekarang ini. Dalam sebuah ayat, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Kemudian dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensifati bumi tersebut, bahwasanya bumi tersebut warnanya adalah putih, yang mana putih benar-benar, ya, lapang, ya, tidak ada sebuah ma'lam, ya, sebuah tanda-tanda gedung atau bangunan yang mencakar langit sedikit pun, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selanjutnya setelah hasyr yaitu haud, ya, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kejadian pada hari kiamat adalah telaga Nabi. Aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama, ya, bejana-bejananya yang dibuat minum lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit, wa kawakibiha, planet-planet di langit. Man syariba minha lam yauma abada, barang siapa yang minum dari telaga tersebut maka tidak akan haus selamanya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Kemudian wa yuraddu ala hadzal haudi ahlul bid'ah, ya. Siapa yang tertolak dari telaga Nabi ini, yaitu orang-orang pelaku kebid'ahan, ahli bid'ah. Wa tu'rafu ummatul Islam 'indal haudi bi atharil wudu. Sedangkan umat Islam maka akan mereka diketahui, ya, ciri-ciri mereka dari bekas wudu mereka. Selanjutnya termasuk kejadian pada hari kiamat as-sirat, ya. Sirat, sebuah jalan yang berada di atas neraka jahanam, ya, tariqun ala dhahri jahannam, sebuah jalan yang berada di atas neraka jahanam. Adaqqu minasya'rah, yang mana lebih kecil daripada rambut, ya, lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Yamurrun nasu alaihi bi'amalihim, para manusia akan melewatinya dengan amalan-amalan mereka. Fayamurrul mu'minuna katarafil ain, orang-orang mukmin maka akan melewatinya seperti sekejap mata, ya, tarafil ain. Wa kal baraq, ya, seperti kilat. Wa karrih, ya, seperti angin. Wa katair, seperti burung. Wa ka'ajawidil khail, ya, seperti kuda-kuda yang hebat, kuda-kuda yang sangat cepat. Wa rikab, dan tunggangan-tunggangan yang lain, ya, seperti unta dan lain-lainnya. Maka orang-orang pada zaman tersebut akan ada 3 kelompok. Ya, fanajin musallam, orang-orang yang selamat, yang selamatnya benar-benar bersih, tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Fana wanajin makhdush, yang lainnya selamat tapi sudah robek-robek mukanya, kulitnya, ya, karena di sana ada beberapa hal-hal yang tajam yang merobek tubuhnya. Yang terakhir adalah wa makdushun fi jahannam,
Yang terakhir, orang tersebut tidaklah selamat, ya, tidaklah dapat melalui jalan tersebut, akhirnya mereka terjatuh di neraka api Jahannam, waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya ada yang namanya mizan, ya, timbangan, ya, timbangan. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan kelak pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak akan dizalimi seorang jiwa sedikit pun. Dan timbangan ini akan menimbang apa? Al-hasanat was-sayyi'at wal a'mal. Ya, amalan kebaikan, keburukan, ya, serta amalan-amalan seluruhnya yang dilakukan oleh Bani Adam itu akan ditimbang. Dalam sebuah hadis, kalimatani khafifatani 'alal lisan, kalimat yang sangat ringan di lisan, tsaqilatani fil mizan, namun berat di dalam timbangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi al-azim. Wa kadzalika yazinu al-ashkhas, kemudian juga menimbang orang-orang, ya, tidak hanya amalan namun juga menimbang orang-orangnya. Dalam sebuah hadis, yu'ta birrajulis samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Pada hari kiamat, seorang yang sangat gemuk, sangat besar badannya akan diletakkan di timbangan. Ternyata orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai sama sekali, nilainya hanya seperti sayap nyamuk. Kemudian juga ada kontoroh, kontoroh, sebuah jembatan. Ya, setelah sirat tadi, setelah jalan yang berada di atas neraka jahanam, ada sebuah jembatan yang mana di dalam jembatan tersebut para kaum mukminin akan benar-benar dibersihkan. Ya, idza khalusal mu'minuna minan nar, ya, apabila mereka telah selamat dari api neraka, hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar. Ya, jembatan antara surga dan neraka. Fayataqassuna mazalima kanat bainahum fid dunya. Maka kalau ada kezaliman, ya, kalau ada hal-hal yang belum selesai di dunia ini antara manusia, maka akan dibalasnya di sana, ya. Dibalas di sana dulu, diselesaikan dulu, hatta idza nuqu, apabila telah bersih mereka dari dosa-dosa, dari kesalahan, ya, wa hudzibu udzina lahum bidukhulil jannah, maka setelah bersih mereka dari dosa-dosa dan kesalahan tadi, mereka akan diizinkan untuk masuk surga. Kemudian juga di antara kejadian pada hari kiamat, akhdhul kutub, mengambil buku amal catatan. Kutubul a'mal allati tu'khadhu bil yamin awish shimal. Ya, kitab catatan bisa diambil dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, orang-orang yang diberikan tangan atau kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, fayaquluha umqra'u kitabiyah. Mereka mengatakan, ayo ini baca kitab-kitabmu. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya, orang-orang yang diberikan amalan dengan kitab amalan dengan tangan kirinya, maka mereka mengatakan, ya laitani, ya, semoga saja, andai saja saya tidak menerima kitab amalan saya ini. Wa huwa man yu'ta kitabuhu wara'a dhahrih. Dia juga adalah orang yang diberikan kitabnya dari balik dirinya, dari balik punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Selanjutnya ada yang namanya asy-syafa'ah. Syafa'ah. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak bermanfaat syafaat. Ya, syafaat tidak bermanfaat, ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan serta ridhoi. Dan syafaat ini banyak sekali dalil-dalilnya di kitab dan sunnah. Syafaat ini memiliki macam-macam. Ada syafa'ah firrahati min haulil mauqif. Ya, syafa'ah dari agar cepat-cepat diselesaikan dari ketika berdiri di padang mahsyar, ketika dikumpulkan, ya. Di sana ketika matahari didekatkan qadromil, sejauh 1 mil, ya, syafa'ah di sana matahari didekatkan sangat panas sehingga kulit-kulit manusia terbakar, ya, sehingga
keringat manusia bercucuran sampai mereka keringatnya ada yang menenggelamkan mereka. Kemudian syafaah ini adalah khas bin Nabi, ya khasah bin Nabi, khusus hanya Nabi SAW yang memilikinya. Para anbiya tidak mampu memberikan syafaah ini. Manusia seluruhnya telah meminta kepada para anbiya, namun mereka tidak mampu dan akhirnya Nabi SAW lah yang memiliki syafaah ini. Yang kedua, asy-syafa'ah fi istiftahi abwabil jannah. Syafaah untuk membuka pintu-pintu surga. Ini juga sama. Ini juga sama, hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi datang ke surga, kemudian malaikat penjaga surga mengatakan kepadanya, "Siapakah engkau?" "Aku Muhammad." Maka malaikat tersebut mengatakan, "Aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga sebelum engkau datang, sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Kemudian juga asy-syafa'ah fi dukhuli aqwamil jannah fi aqwamin al-jannata bighairi hisab wala adab. Syafaah untuk memasukkan orang-orang ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini juga khusus bagi Nabi SAW kepada umatnya. Ya, ini syafaah yang dimiliki oleh Nabi SAW khusus untuk umatnya. Kemudian juga syafaah ala sirat, ya, syafaah yang ada di sirat tadi, di jalan di atas neraka jahanam. Ya, para rasul, para nabi-nabi dan para rasul ketika itu mengatakan, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Ya Allahumma sallim sallim. Kemudian juga ada syafaah fi khuruji usatil muwahhidin minan nar. Syafaah agar orang-orang yang bermaksiat dari kalangan yang bertauhid, ahli tauhid, yang masih muslim, itu keluar dari neraka. Syafaat ini dimiliki oleh para nabi, para malaikat, dan juga para solihin, orang-orang soleh. Kemudian asy-syafa'ah fi raf'i darajati ba'dil mu'minin fil jannah. Syafaah agar sebagian kaum mukminin naik derajatnya di surga. Ya. Yang derajatnya biasa saja tadinya, makin naik, makin tambah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Wa hiya lil mu'minina fi ahlihim. Syafaat ini dimiliki oleh orang-orang mukmin kepada keluarga mereka yang lain. Selanjutnya asy-syafa'ah fi takhfifi adzabi Abi Thalib. Ya, syafaah agar meringankan azabnya Abi Thalib, yang mana hal ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya termasuk cabang keimanan dengan hari akhir yang besar adalah beriman dengan tanda-tanda hari kiamat, yang besar maupun yang kecil. Di antara tanda yang kecil, ya, asyratus sa'atis sughra, bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mautuhu, serta wafatnya Nabi. Kemudian insyiqaqul qamar, ya, terbelahnya bulan, wa fathu Baitul Maqdis, membuka Baitul Maqdis, wa qitalu Turk, perang dengan orang-orang Turk, ya, orang-orang Mongol dan sebagainya. Ya, sebagian ulama mengatakan ini orang Mongol, ya, yang mana dahulu mereka sangatlah kuat. Kemudian sebagian yang lain mengatakan tidak, qitalu Turk ini belum terjadi, terjadinya nanti kelak pada hari kiamat. Selanjutnya sama, Fathul Konstantiniyah juga sama, Konstantinopel, ya, yang sekarang ada di Istanbul, Turkiya. Kemudian kasratul mal, banyaknya harta. Kemudian khasaf, ya, terbenam tanah-tanah, membuka, menenggelamkan para manusia. Kemudian al-masakh, mengubah, al-qadhaf, tuduhan-tuduhan. Kemudian kasratul qatl, banyaknya pembunuhan, wal fasad wa ghairiha, dan kerusakan dan selainnya. Ini adalah tanda kiamat as-sughra, yang kecil. Selanjutnya juga ada zuhurul mahdi, ya, yang kubra, yang besar. Yang pertama ada Mahdi, ya. Al-Mahdi sudah muncul. Al-Mahdi ini adalah min ahli baitin Nabi, seorang dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana namanya sama dengan namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya juga sama, Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah keturunan Fatimah
anak Nabi, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nasli al-Hasan, dari keturunan Hasan radhiyallahu anhuma. Yamla'ul arda qistan wa adla, yang mana ketika beliau datang maka dunia akan tersebar keadilan. Kama muliat zulman wa jawra, seperti halnya bumi ketika itu telah terjadi banyak sekali kerusakan serta kezaliman. Ya. Kemudian juga termasuk tanda kiamat yang besar adalah al-malhamah al-kubra, ya, peperangan yang besar. Malhamah ma'an Nasara, peperangan dengan kaum Nasara. Tasbiqu zuhurud dajjal, yang mana sebelumnya Dajjal muncul. Ya. Atau peperangan al-malhamah ma'an Nasara ini tasbiqu, ya, mendahului munculnya Dajjal. Jadi malhamah, perang dengan Nasara dahulu, kemudian munculnya Dajjal. Wal malhamah ma'al Yahud takunu aqiba zuhurid Dajjal. Kemudian perang dengan orang-orang Yahudi, yang mana hal ini terjadi setelah munculnya Dajjal, ya. Jadi perang dengan melawan orang-orang Nasara sebelum Dajjal, kemudian melawan orang Yahudi setelah Dajjal turun. Wahiyal lati yakun fiha al-hajaru aw syajar, yang mana pada perangan melawan Yahudi ini bebatuan, batu-batu serta pohon-pohon mengatakan, ya Muslim, wahai Abdullah, hadza Yahudiyun khalfi, ini Yahudi, ada Yahudi di belakangku, fata'ala faqtulhu, kesinilah, bunuhlah ia. Kemudian juga munculnya Dajjal, ya, munculnya Al-Masih Dajjal. Dajjal ini adalah anaknya dari keturunannya Nabi Adam, a'warul ainil yumna, ya, mata yang kanannya a'war, ya, tidak bisa melihat, buta. Ka'anna ainahu ainabatun tafiyah, yang mana matanya itu seperti ainabah, anggur yang nampak. Kalau ada setangkai anggur, kemudian sebagian yang lain warnanya lebih mengkilap, ya, lebih berwarna daripada yang lain, maka inilah dia, ainabatun tafiyah, ya, anggur yang nampak. Wal ainus shimal barizatun nati'ah, ya. Sedangkan mata yang kiri maka akan terlihat dan juga nati'ah, menonjol, ya. Maktubun baina ainaihi kafir, di antara kedua matanya tertulis kafir, wa huwa mawjudun al-an kama fi hadits Tamim ad-Dari. Dan Dajjal ini sekarang ada seperti dalam hadis Tamim ad-Dari, di mana beliau sedang berlayar, kemudian ternyata beliau terdampar di sebuah pulau dan melihat Dajjal sedang terbelenggu. Wa yatba'uhu yahudu Asbahan. Dajjal ketika muncul, maka kaum Yahudi dari Asbahan yang sekarang di Iran akan mengikutinya. Wa yabqa fil ardi ila an yaqtulahu al-Masih alaihi salam. Maka Dajjal akan terus di muka bumi mengajak keajakannya yang sesat, ya, tentunya sampai ia dibunuh oleh Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa alaihi salam. Kemudian juga di antara tanda kiamat yang besar nuzulul Masih, turunnya Masih dari langit. Maka beliau akan yaksirus salib. Ya, beliau akan memecahkan salib-salib, menghancurkan salib-salib, wa yaqtulul khinzir, membunuh babi-babi. Wa yadha'ul jizyah, akan meletakkan jizyah kepada orang yang tidak mau beriman. Wa yusalli khalfa imamil muslimin, ia akan salat di belakang imam muslimin. Wal muslimuna yu'idduna juyush liqitalil masih dajjal, dan muslimun ketika itu menyiapkan pasukan untuk berperang dengan Masih Dajjal. Thumma yaqtulu Dajjal 'inda Babilut, kemudian ia akan membunuh Dajjal, ya, di Babilut, sebuah nama perkampungan, ya, di yang sekarang di Israel sana, ya, masuk di Israel. Qurba Baitul Maqdis, dekat Baitul Maqdis. Selanjutnya ada Ya'jud wa Ma'jud. Ya, keluarnya Ya'jud wa Ma'jud. Mereka adalah qabilatani Bani Adam, Bani Adam, ya. Dua kabilah dari Bani Adam, anak-anaknya Adam. Adaduhum azimun jiddan, ya, yang mana jumlahnya mereka sangat banyak sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan bahwasannya perbandingan
manusia biasa dengan Ya'jud dan Ma'jud itu adalah setiap satu manusia itu mereka 999. Ya, jadi perbandingannya setiap satu manusia mereka 999. Wahuma tamla'anil arda fasadan wa fujura. Dan dua kabilah ini Ya'jud dan Ma'jud maka akan memenuhi dunia dengan kerusakan dan kebejatan. Yaqtuluhumullah biirsali an-naghaf fi riqabihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membunuh mereka dengan mengutus an-naghaf, ya, ulat-ulat, cacing-cacing yang mana mereka akan turun ke riqabihim, ke leher-leher mereka untuk membunuh Ya'jud dan Ma'jud. Selanjutnya ada tulu'us syams min maghribiha wad-dabah, ya. Terbitnya matahari dari barat. Kemudian juga munculnya dabah, ya, hewan melata. Wahuma min akhiril alamat. Keduanya adalah dari alamat-alamat yang terakhir. Wa ayyuhuma kanat awalan fal ukhra ala isriha. Yang mana ketika satu sudah muncul, baik yang tulu'us syams, terbitnya matahari dari barat terlebih dahulu, atau munculnya dabah, ya, hewan melata, maka setelahnya akan muncul yang lainnya. Wa bitulu'i syamsi maghribiha yughlaqu babut taubah. Maka setelah syams, ya, matahari muncul dari barat, maka babut taubah tidak akan diterima lagi. Ya, taubat tidak akan diterima lagi. Itu adalah beberapa tentang keimanan dengan hari akhir. Selanjutnya asyiron al-imanu bil qada'i wal qadar. Iman dengan qada dan dengan qadar. Iman dengan takdir. Ini adalah rukun yang keenam min arkani al-iman as-sittah. Nabi SAW mengatakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Agar kau beriman dengan qadar yang baik dan yang buruk. Maksudnya yang baik dan yang buruk adalah dari sisi muqaddarnya yang ditakdirkan. Adapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala maka seluruh takdir adalah baik. Kemudian mungkirul qadari kulliyah kharijun an millatil Islam. Orang yang mengingkari takdir secara keseluruhan maka akan keluar dari agama Islam. Falamma ukhbira Ibnu Umar an qaumin yaquluna alla qadara anna al-amra unuf. Ibnu Umar pernah dikabari terhadap tentang suatu kaum yang mana mereka mengatakan tidak ada qadar, tidak ada takdir, dan bahwasannya yang namanya perkara, ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengetahui sesuatu kecuali setelah sesuatu tersebut terjadi. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Idza laqita haula'i fa akhbirhum." Ketika kamu menjumpai mereka, maka kabarkanlah kepada mereka, "Anni bari'um minhum." Saya berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'a'u minni, dan mereka juga berlepas diri dari saya. Wallahi, demi Allah, lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaba, jika mereka menginfakkan, salah satu mereka menginfakkan mithla Uhudin dhahaba, seperti gunung Uhud namun berupa emas, ya, emas seperti gunung Uhud, ma qabilallahu minhu, Allah tidak akan menerima infaknya hatta yu'mina bil qadar, sampai ia beriman dengan takdir. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah dalam masalah takdir adalah bahwasannya iman dengan dalam masalah takdir ini ada 4 maratib, ya. 4 tingkatan. Yang pertama meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, ilmu Allah al-awwal. Kemudian Allah menuliskan seluruh takdirnya, ya. Allah Subhanahu wa taala kitabatu al-maqadir, yang menuliskan takdirnya dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Jadi yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah seluruh ilmunya, namun yang dituliskan oleh Allah adalah kejadian dari awal diciptakannya makhluk sampai kelak pada hari kiamat. Selanjutnya masyiatullah. Masyiahnya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah khalqu af'alil ibad, ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang pertama, al-imanu bi ilmillahil awwal, mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Dalilnya sangat banyak, di antaranya innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala kana bikulli syai'in alima ma annahu lam yazal kadzalik. Walakin afadat kana anna hadha ilm sabiq ala hudutsil asya'. Ya, di sini ayat ini ada kana. Ya, kana di sini menunjukkan bahwasannya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah mendahului segala kejadian, ya, segala sesuatu yang terjadi. Ya, jadi ilmu Allah mendahului apa? Seluruh sesuatu yang terjadi. Kemudian juga lafaz bikulli syai', ya, firman Allah bikulli syai' dengan segala sesuatu, ini menunjukkan akan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang amat luas, yang meliputi kulliyat, ya, kulliyat wa juz'iyat, wal ijmal wa tafsil. Ya, wal ijmal wa tafsil juga. Sebenarnya Abdullah, ya, adalah orang Indonesia, ini ijmal untuk kulli. Kemudian nanti Abdullah ternyata menikah, ternyata rezekinya segini, kemudian wafatnya segini, ini tafsilnya. Ya. Kama qala ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki pintu-pintu ghaib yang mana tidaklah diketahui hal tersebut kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah juga mengetahui yang di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin. Tidak ada sebuah daun pun yang terjatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin, dan juga sebuah benih fil dhulumatil ardi, di kegelapan bumi, ya, di bawah tanah sana. Wala ratbin wala yabisin, baik hal tersebut dalam keadaan kering atau dalam keadaan basah, illa fi kitabim mubin, kecuali telah Allah Subhanahu wa taala catat dalam Lauhul Mahfuz. Maka perkataan para ulama, wallahu alima ma kana, ya, Allah mengetahui hal yang telah terjadi, wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun law kana kaifa yakun, dan hal yang tidak terjadi, ya, laukana, kalaupun hal tersebut terjadi, dan bagaimana terjadinya hal tersebut. Ya, di sini dijelaskan alima makana. Alima makana, mengetahui sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau, seperti Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang umat-umat terdahulu, dan juga Allah juga menjelaskan tentang penciptaannya terhadap langit dan bumi. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq, dan begitulah telah kami kisahkan kepadamu tentang cerita-cerita orang yang terdahulu. Alima ma sayakun, Allah juga mengetahui hal yang akan terjadi, seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Mafatihul ghaib tadi. Ya, pintu-pintu yang ghaib. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Allah memiliki ilmu sa'ah. Tahu ilmunya kapan terjadinya sa'ah. Wa yunazzilul ghaith. Kemudian Allah juga menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah juga mengetahui apa yang ada di rahim-rahim para wanita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu qada. Maka seseorang jiwa tidak akan mengetahui apa yang ia dapatkan di keesokan hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan juga seorang jiwa tidaklah mengetahui di mana ia akan mati, meninggal. Innallaha alimun khabir. Allah adalah zat yang maha alim, mengetahui, dan juga, ya, zat yang maha khabir. Ya, sama, ya, kurang lebih mengetahui. Kemudian alima ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi kalau sesuatu tersebut terjadi, dan bagaimana terjadinya sesuatu tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu la'adu limanuhu an. Ya, jika mereka dikembalikan di muka bumi, ya, orang-orang yang tidak beriman, ya, orang-orang yang banyak melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu, jika mereka dihidupkan lagi, dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu an, mereka akan kembali melakukan yang mereka telah kerjakan. Mereka akan kembali melakukan hal-hal yang telah dilarang bagi mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan jikalau kami tidak teguhkan engkau, maka hampir saja engkau condong kepada mereka walaupun sedikit saja.
Kemudian martabah yang kedua adalah kitabatul maqadir, ya, menuliskan takdir-takdir tadi. Ya, dalilnya banyak sekali, di antaranya firman Allah, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah kami tuliskan, kami catat di imamin mubin, maksudnya di lauhul mahfuz. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Tidak ada sesuatu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali telah dicatat di lauhul mahfuz. Allah juga berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Ya Allah menghapus yang Allah kehendaki. Allah juga menuliskan yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab. Dan Allah memiliki lauhul mahfuz. Qala Ibnu Abbas, al-kitabu kitaban. Kitab ada dua. Kitabun yamhullahu minhu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Ya. Jadi ada kitab yang mana satu kitab ini Allah Subhanahu wa taala menghapus hal-hal yang Allah kehendaki dan juga Allah menuliskan hal-hal yang Allah kehendaki. Dan ada juga kitab yang lain, wa umul kitab, yaitu lauhul mahfuz, yang mana dalam umul kitab ini Allah sudah tidak akan lagi menghapus atau menambahkan sesuatu apapun. Ya. Takdir seluruh alam ini sudah berada di umul kitab, di lauhul mahfuz. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir segala sesuatu, takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ya kitabati naw'an. Maka penulisan takdir ada dua. Kitabatun fil lauhil mahfuz, ya, wa huwa umul kitab, di lauhil mahfuz, wa kitabat wa takdirat ukhra, serta takdir-takdir yang lain yang selain di lauhil mahfuz. Yang di lauhul mahfuz ghairu qabilah lil mahwu wala taghyir. Ya, tidak bakal bisa dirubah, tidak bakal bisa dihapus. Dan ini yang diketahui tidaklah mengetahuinya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang mengetahui takdir yang ada di lauhul mahfuz. Kanat qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sanah. Ya, jadi takdir yang Allah tuliskan di lauhul mahfuz ini adalah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna awwala ma khalaqallahu qalam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub? Wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala aktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Wa dzalika qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Jadi di sini menjelaskan bahwasannya yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauhul Mahfuz bukanlah seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun yang Allah tuliskan adalah takdir, ya, yang ada ketika awal penciptaan sampai hari kiamat saja. Kemudian takdir-takdir yang lain, takdir-takdir yang lain ada 6, ya. Dan yang takdir-takdir yang lain ini adalah qabilah lil mahwu wal isbat. Ya, bisa dihapus, bisa ditambah lagi. Yang mana penghapusan serta penambahan tadi sesuai dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Ada macam-macamnya. At-takdiru yaumal qabdatain. Ya, hari qabdatain nanti kita baca. Al-kitabatu wal insanu janin fi batni ummihi. Takdir ketika manusia sedang menjadi janin di perut ibunya. At-takdiru sanawi, takdir tahunan pada malam Lailatul Qadar. At-takdiru yaumi, takdir harian. Kitabatu a'malil ibad, ya, penulisan amalan para hamba-hamba. Kitabatun khassah bit Taurah, serta kitabah khassah bit Taurah. Yang pertama, Rasulullah SAW menjelaskan, lama khalaqallahu Adam masaha ala dhahrih. Ya, yang mana ini at-takdir yaumal qabdatain. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil satu genggam dengan tangan kanannya dan satu genggam dengan tangan kirinya. Lama khalaqallahu Adam masaha ala dhahrihi biyaminihi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengambil para manusia dari punggung Nabi Adam dengan tangan kanannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala kedua tangannya adalah kanan, ya. Fa akhraja minhu dzurriyyatah, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak Adam, anak cucu Adam dari punggungnya tersebut. Ka'amsalidz dzar, ya, kecil-kecil seperti buih-buih.
Thumma qabadha qabdatan biyaminihi. Ya. Tangannya juga mengambil buih-buih yang lain, yang mana mereka adalah anak cucu Adam. Kemudian Allah berfirman, haula'i fil jannah wala ubali. Mereka ada di surga. Kemudian mengatakan kepada yang lain, mereka ada di neraka. Ya. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fafimal amal. Maka Rasulullah, untuk apa lagi kita beramal? Kita sudah ditetapkan di surga dan di neraka. Ya. Maka Rasulullah menjawab, i'malu, terus beramalah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka manusia akan dimudahkan untuk hal yang diciptakan baginya. Kemudian yang kedua, ya, takdir manusia ketika di perut ibunya. Ya. Dalam sebuah hadis, idza marra bin nutfati sintani wa arba'una lailah. Ketika umur sebuah janin itu 42 hari, ba'atsallahu ilaiha malaka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang malaikat. Fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha. Kemudian akan terbentuklah penglihatannya, pendengarannya, ya. Kemudian kulitnya, dagingnya, tulangnya. Kemudian para malaikat tadi mengatakan, ya Rabb, adzakarun am unsa? Laki apa perempuan? Fayaqdi rabbuka ma syaa. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang Allah kendaki, baik laki ataupun perempuan. Wa yaktubul maliku. Kemudian malaikat tadi mencatatnya. Tsumma yaqulu ya Rabbi, ajaluhu. Ajalnya bagaimana ya Rabb? Maka Rabb pun Allah mengatakan, Rabbuka ma syaa. Fayaqulu rabbuka ma syaa. Ya Allah mengatakan yang Allah kehendaki. Wa yaktubul malik. Dan malik, malaikat tadi menulisnya lagi. Tsumma yaqulu ya Rabb rizquhu. Bagaimana dengan rezekinya? Fayaqdi rabbuka ma syaa wa yaktubul malik. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang Allah kehendaki dan malaikat mencatatnya lagi. Tsumma yakhruju al-malik atau al-malaku bis-sahifati fi yadihi fala yazidu ala ma umira wa la yanqus. Maka malaikat keluar membawa catatannya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tadi, takdirkan tadi di tangannya. Maka malaikat tadi tidaklah menulis dengan tambahan, ya tidak ditambah-tambah dan juga tidak dikurangi. Kemudian juga di hadis yang cukup terkenal, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman, ya, 40 hari, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, jadi segumpal darah 40 hari juga, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, segumpal daging 40 hari juga, thumma yursalul malak, utuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, ya, diberi ruh di dalamnya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian dituliskan 4 kalimat, rizkinya, ajalnya, amalnya, serta apakah dia sa'id, ya, bahagia atau menjadi orang yang bersedih. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, takdir sanawi tahunan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mudhirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di lailah malam yang berkah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya, di sini fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam tersebut akan diputuskan setiap perkara, ya, dengan bijaksana. Artinya adalah takdir tahunan, takdir sanawi. Yang keempat, ya, takdir yaumi, setiap hari. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Para makhluk yang ada di langit dan bumi bertanya-tanya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kulla yaumin huwa fi sya'an. Maka Allah Subhanahu wa taala setiap hari ada di dalam perkara, maksudnya dalam penetapan takdir manusia. Selanjutnya yang kelima, wa inna 'alaikum lahafizin. Ya, takdir atau kitabatu a'mal ibad, penulisan amalan-amalan para hamba. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sungguhnya kalian memiliki orang-orang yang menjaga kalian, kiraman katibin, para malaikat yang mulia yang menuliskan amalan-amalan kalian, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Yang keenam, kitabatun khassah bit Taurah. Yang mana di sini ketika itu Nabi Musa alaihissalam mengejek Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Musa mengatakan, wahai Nabi Adam, engkau itu adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan tangannya.
Kemudian wa nafakha fika min ruhih, ya, dari ruh Allah. Wa asjada laka malaikatahu. Ya, kemudian juga Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepadamu. Wa askanaka fi jannatih. Allah juga menempatkanmu di surganya. Tsumma uhbitta ahbattan nasa bi khati'atika ilal ardi. Kemudian engkau menjerumuskan para manusia dengan kesalahanmu kepada ke bumi, ya. Kau menurunkan para manusia, anak cucumu ke bumi dengan kesalahanmu. Maka Nabi Adam mengatakan, Anta Musa alladhi istafaka Allah bi risalatihi wa kalamih. Sungguhnya engkau adalah Musa yang telah di dikalami oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ataqal alwah, Allah juga telah memberimu catatan-catatan, lauh-lauh, ya, kitab-kitab yang mana di dalamnya ada penjelasan segala sesuatu. Allah juga telah menyelamatkanmu, ya, dari kejaran Firaun. Maka apakah kau dapati di Taurat tentangku, ya, sebelum aku diciptakan? Maka Musa mengatakan bi arba'ina yauma, ya. Fakam wajadtallah katabat Taurah qabla an ukhlaq. Kapan Allah Subhanahu wa taala menuliskan Taurat sebelum aku diciptakan? Kata Nabi Adam. Maka Nabi Musa mengatakan arba'ina yauma, 40 tahun. Nabi Adam pun mengatakan fahal wajadta fiha wa asa Adam rabbahu faghwa. Maka apakah engkau dapatkan di dalamnya Nabi Adam akan bermaksiat dengan Rabbnya kemudian akan tersesat? Qala na'am, iya. Maka qala afatalumuni ala an amiltu amalan katabahu Allah ala an a'malahu qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Maka apakah engkau akan menghinaku terhadap sebuah amalan yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan, telah takdirkan, telah tetapkan bahwasannya Allah telah tetapkan amalan tersebut sebelum aku melakukannya, sebelum menciptakanku selama 40 tahun, ya. Maka Rasulullah mengatakan fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam hujjah balik kepada Nabi Musa. Ya. Selanjutnya yang ketiga, masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan, apa yang dikehendaki akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Wa la yahdutsu fil kauni ma la yasha'. Dalam kaun, dalam alam ini tidaklah sesuatu kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu innallaha kana aliman hakima. Ya, apa yang kalian kehendaki adalah di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha alim, mengetahui, lagi maha bijaksana. Fa masyiatullah muta'alliqah bima awjadahu fi hadzal kain, fi hadzal kaun. Masyiatullah itu terkait dengan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, adakan di alam ini. Ahabbahu am lam yuhibbahu. Ya. Baik Allah cintai ataupun tidak Allah cintai, khairan kana aw syarra, yang baik maupun yang buruk. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu.
Ya, kemudian di sana ada juga yang namanya iradah. Ya, iradah ada dua. Kalau yang tadi masyiah, ya masyiah, maka berkaitan tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala adakan atau ciptakan di alam semesta ini, baik yang Allah cintai maupun Allah tidak cintai, yang baik maupun yang buruk. Adapun iradah, maka ada dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyyah. Yang kauniyah yang mana ini Allah telah adakan, Allah telah ciptakan hal tersebut baik maupun buruk. Ya. Maka di sini tidak ada syarat kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu tersebut ya. Kalau iradah kauniyah. Maka iradah kauniyah ini harus la budda an tahdus ya, harus terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Adapun iradah syar'iyyah, maka tergantung dengan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang tergantung dengan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Maka hal tersebut haruslah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak harus untuk terjadi. Ya, kalau yang tadi kauniyah harus terjadi, ini tidak harus terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah padanya, ya, mencintai orang yang mendekatkan diri kepadanya, mencintai orang yang beribadah kepadanya. Namun dari hamba ada yang taat dan ada yang kufur. Ya, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Allah menginginkan kalian untuk memberikan kalian taubat, memberikan kalian ampunan. Namun orang-orang yang mengikuti syahwat, mereka ingin kalian melenceng yang sangat jauh. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal yang tidak Allah sukai? Maka jelas jawabannya karena di balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk tersebut, terhadap sesuatu tersebut akan ada hikmah-hikmah yang lain, ya. Akan ada hikmah-hikmah yang lain. Allah menciptakan kejelekan, maka akan ada kebaikan di baliknya. Ya, Allah menciptakan iblis, maka akan ada orang yang alim, ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah ciptakan maksiat dan ternyata di sana ada taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala senang, gembira dengan taubatnya seorang hambanya dan menggantinya keburukan dengan kebaikan. Kemudian yang keempat adalah khalqu af'al ibad. Yang terakhir, khalqu af'al ibad. Allah menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga amalan-amalan kalian. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Maka Allah menciptakan manusia dan juga menciptakan iradah dan masyiahnya. Walam yujbiru ala fi'lihi, dan Allah tidak memaksanya untuk melakukannya. Ragma ilmihi subhanahu wa ta'ala bihi, walaupun Allah telah mengetahui apakah dia akan melakukan atau tidak. Wa iradatihi lahu, dan walaupun Allah Subhanahu wa taala menginginkan jika ia melakukan ketaatan dan kebaikan. Li'annahu innama fa'al fi'la bi iradatihi, karena manusia ya berbuat sesuatu dengan
iradahnya, dengan kemauannya. Ya, jadi mungkin untuk mengkiaskan iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala ya, di sini dengan seorang ibu dan seorang ayah ya. Ada ayah, ada seorang ibu yang mana mereka berdua adalah sebab adanya apa? Anak. Kemudian ayah dan ibu tadi lam yakhluqu al-walad. Mereka tidak menciptakan anak. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayah, ibu dan anak. Mereka hanyalah sebab. Allah lah yang menciptakannya. Namun la yutasawwaru wujudul walad, ya tidak bisa kita bayangkan adanya anak illa bi abin wa ummin, ya, kecuali dengan adanya bapak dan ibu. Tidak bakal ada anak kecuali dengan adanya bapak dan ibu. Al abu wal ummu mas'ulani 'anil walad. Bapak dan ibu akan bertanggung jawab tentang anaknya. Rogma annahuma lam yakhluqah. Walaupun mereka berdua tidak menciptakannya. Walakin li'annahuma sababun fi wujudihi. Namun karena mereka berdua adalah sebab di adanya walad, adanya anak tersebut. Begitu pula al-qudrah wal iradah. Qudrah Allah serta iradah Allah itu sababun fi wujudi al-fi'il. Sebab di adanya perbuatan. Al-insan lam yakhluq fi'lahu. Ya, manusia belumlah menciptakan perbuatannya, walakin Allah khalaqahu wa khalaqa qudratahu wa iradatahu wa fi'lahu. Namun Allah lah yang telah menciptakannya, menciptakan kemampuannya untuk melakukan sesuatu, kemudian menciptakan keinginannya serta menciptakan perbuatannya tadi. Kemudian la yutasawwaru wujudul fi'li, ya, tidak bisa kita bayangkan adanya perbuatan kecuali dengan iradati al-insan, ya, kecuali dengan kemauan manusia serta kemampuannya. Al-insanu mas'ulun an fi'lihi, dan manusia akan ditanya, bertanggung jawab tentang terhadap sesuatu hal yang telah ia lakukan. Raqma annahu lam yakhluqhu, walaupun ia belumlah menciptakannya. Walakin li'annahu sababun fi wujudihi, karena al-insan ini adalah sebab adanya amalan, adanya perbuatan tadi. Di sana ada beberapa firqah-firqah yang menyimpang, ya, ada Qadariyah al-Ghulah yang mana mereka menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala sabiq tadi. Yang mengatakan Allah tidaklah mengetahui sesuatu kecuali setelah sesuatu tersebut terjadi. Kemudian juga ada Al-Mu'tazilah yang mereka mengisbat, menetapkan ilmu Allah, namun mereka menafikan iradah serta kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menciptakan af'alnya ibad tadi. Wa za'amu annahu yahdutsu fil kaun ma la yasha'uh. Ya, mereka menyangka, mengklaim bahwasannya di alam semesta ini akan ada sesuatu yang terjadi, namun sesuatu tersebut tidaklah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ada Al-Jabariyah Al-Ghulah yang mana mereka menafikan keinginan manusia serta kemampuannya untuk melakukan perbuatan. Ya, mereka menjadikan manusia ini majbur, ya. Manusia ini terpaksa melakukan segala sesuatu. Semua kita ini dipaksa oleh takdir. Tidak ada iradah, ya, tidak ada kemauan, dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Kemudian di sana ada Asy'ariyah yang mana mereka asbatu lil insani iradah wa qudrah, yang mana mereka menetapkan manusia memiliki iradah dan juga qudrah, walakin laisa laha ta'thir 'alal fi'l. Namun iradah serta qudrahnya manusia tadi tidak akan ada bekas terhadap apa yang ia lakukan. Ya. Walaisata bisababi wujudil fi'li. Dan keduanya, iradah dan qudrah, bukanlah sebab adanya perbuatan. Wallahu taala alam, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, tinggal 2, 3, nggak ada lagi.